Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 dengan judul materi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV dengan metode gabungan. Menyelesaikan SPLTV dengan metode gabungan yaitu merupakan gabungan dari metode eliminasi yaitu menghilangkan dan metode substitusi yaitu menggantikan. Sehingga metode gabungan ini dikenal juga dengan metode eliminasi substitusi. Pada SPLTV mempunyai 3 persamaan yaitu persamaan 1, 2, dan 3 dan juga mempunyai 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Adapun langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode gabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi salah satu variabel, misalnya kita pilih X dari persamaan 1 dan 2 sehingga menghasilkan persamaan 4. Kemudian langkah kedua, eliminasi variabel yang sama yang telah dieliminasi pada langkah 1, kita sesuaikan, kita pilih X dari persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3, pilih salah satunya aja sehingga menghasilkan persamaan yang kelima. Kemudian langkah ketiga, eliminasi salah satu variabel yang masih tersisa, yaitu misalnya Y atau Z. Di sini kita pilih salah satu, misalnya kita pilih Y, dari persamaan 4 dan persamaan 5, sehingga menghasilkan salah satu nilai yaitu Z. Kemudian langkah keempat, substitusikan nilai Z ke salah satu persamaan 4 ataupun persamaan 5, sehingga menghasilkan nilai Y. Kemudian langkah yang terakhir, substitusikan nilai Y dan Z ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan 3, sehingga menghasilkan nilai X. Maka akan didapatkanlah nilai X, Y, dan juga Z. Untuk contohnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear X tambah Y kurang Z sama dengan negatif 3, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7, dan 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Tambah Y kurang Z sama dengan negatif 3, kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 7, kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, kita jadikan sebagai persamaan yang ketiga. Tadi langkah yang pertama, eliminasi salah satu variabel dari persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga kita menghasilkan persamaan yang keempat. Jadi di sini Ibu mengambil eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan juga persamaan 2. Oke, kita mau mengeliminasi variabel Z. Kita lihat di persamaan 1, variabel Z-nya itu bernilai negatif. Jadi, eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan 1, X tambah Y kurang Z sama dengan negatif 3. Dan persamaan 2, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Oke, di sini Z-nya untuk persamaan 1 koefisiennya adalah negatif 1 dan Z pada persamaan 2 koefisiennya adalah 1. Jika kita ingin menghilangkan variabel Z-nya, maka kita memberikan tanda penjumlahan. Sehingga X ditambah X sama dengan 2X, Y ditambah 2Y sama dengan 3Y, dan negatif Z tambah Z itu 0 ya kan, udah hilang jadinya variabel Z-nya. Negatif 3 ditambah 7 sama dengan positif 4 sehingga didapatkanlah 2X ditambah 3Y sama dengan 4 sebagai persamaan yang keempat. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu eliminasi variabel yang sama dengan variabel yang telah dieliminasi pada langkah 1. Dari persamaan 1 dan 3 atau persamaan 2 dan 3 sehingga menghasilkan persamaan 5. Jadi di sini Ibu, tadi kita kan udah eliminasi Z nih, maka kita eliminasi Z juga dari persamaan 2 dan juga 3.
Persamaan 2-nya X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Persamaan 3-nya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Koefisien Z di persamaan 2 bernilai positif 1. Koefisien Z di persamaan 3 bernilai positif 1. Untuk menghilangkan variabel Z, maka kita beri tanda pengurangan. Sehingga X dikurang 2X sama dengan negatif X. Positif 2Y dikurang Y sama dengan positif Y. Z dikurang Z hasilnya 0, hilangnya jadinya Z-nya 7 dikurang 4 sama dengan 3, sehingga didapatkanlah persamaan kelima, yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke itu eliminasi salah satu variabel yang masih tersisa. Jadi kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 4 dan juga dari persamaan 5. Sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 4 sebagai persamaan yang keempat. Negatif X ditambah Y sama dengan 3 sebagai persamaan yang kelima. Kita mau mengeliminasi si X. Coba kita perhatikan. Di persamaan keempat, X-nya itu mempunyai koefisien 2. Di persamaan kelima, X-nya itu mempunyai koefisien negatif 1. Sehingga persamaan kelima perlu kita kalikan dengan 2. Maka akan didapatkan 2X ditambah 3Y sama dengan 4 sebagai persamaan yang keempat. Persamaan keempatnya tetap ya. Kemudian persamaan kelimanya menjadi negatif 2X ditambah 2Y sama dengan 6. Karena tadi udah kita kalikan. Persamaan yang keempat, koefisien variabel koefisien X-nya yaitu 2. Di persamaan kelima, koefisien X-nya yaitu negatif 2. Oke, untuk menghilangkan si X, maka kita berilah tanda penjumlahan. Sehingga 2X ditambah negatif 2X, maka X-nya udah hilang ya, udah habis. 3Y ditambah 2Y sama dengan 5Y, 4 ditambah 6 sama dengan 10. 5Y sama dengan 10, maka didapatkanlah Y-nya sama dengan 10 per 5, yaitu Y sama dengan 2. Oke, sekarang kita masuk yaitu substitusikan nilai yang telah kita dapat di langkah ketiga ke salah satu persamaan, boleh persamaan 4 ataupun persamaan 5, sehingga akan dihasilkan variabel X, ya kan? Jadi di sini kita substitusikanlah Y sama dengan 2 yang sudah kita dapatkan di langkah 3 pada persamaan 5. Di sini Ibu pakai persamaan 5 untuk memperoleh nilai X. Persamaan 5 negatif X ditambah Y sama dengan 3. Oke, sehingga negatif X, Y-nya kita ganti menjadi 2. Berarti negatif X ditambah 2 sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 dikurang 2, ya kan? Kemudian negatif X menjadi 3 dikurang 2. Negatif X sama dengan 1, sehingga didapatkanlah X sama dengan negatif 1. Oke, kita udah dapat Y-nya 2. Udah dapat X-nya negatif 1, berarti kita tinggal mencari nilai Z. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu kita substitusikanlah nilai yang telah kita dapatkan di langkah-langkah sebelumnya ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Cukup dipilih salah satunya aja untuk menghasilkan variabel yang tersisa. Ya, jadi di sini terakhir kita substitusikanlah X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai Z. Ya, persamaan satunya kan X ditambah Y dikurang Z sama dengan negatif 3. X-nya kita ganti jadi negatif 1, Y-nya kita ganti menjadi 2. Sehingga didapatkan
negatif 1 ditambah 2 dikurang Z sama, hingga didapatkan negatif 1 ditambah 2 dikurang Z sama dengan negatif 3. Negatif 1 ditambah 2 positif 1 ya kan, sehingga didapatkan 1 dikurang Z sama dengan negatif 3. Oke, satunya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga negatif Z sama dengan negatif 3 dikurang 1, negatif Z sama dengan negatif 4, sehingga didapatkanlah Z-nya sama dengan 4. Sehingga kita sudah mendapatkan penyelesaiannya, yaitu Y sama dengan 2, X sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 4. Pertemuan kita hari ini, semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.